Salam, salam sejahtera, damai di hati. Firman Tuhan untuk kita hari ini kita renungkan bersama dalam rangka berkat hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, kita berdoa. Syukur, hormat, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami boleh menjalankan hidup kami dengan baik. Biarlah ketika waktu dan kesempatan Tuhan berikan, memampukan kami kembali menjalankan hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua, ajar kami melakukannya dalam hidup kami. Amin. Efesus 6 ayat 10, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ibrani 12 ayat yang ke-8, dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Ibu bapak kekasih Tuhan, sepak terjang Ayub dalam Alkitab selalu mengundang desak kagum orang-orang Kristen. Nah, saking kerennya kitab Ayub ini, banyak orang jadi meragukan bahwa ia benar-benar ada. Kekuatan imannya tidak diragukan lagi hingga iblis pun tergoda untuk mencobainya. Bayangkan Bapak kekasih Tuhan. Nah, saking penasaran dan keingintahuan yang besar membuat iblis sampai menghadap Tuhan untuk membicarakan masalah Ayub. Nah, semangat iblis ini juga sangat keren. Saya rasa bila menjadi seorang pengusaha, pastilah ia akan menjadi seorang pengusaha sukses. Tentu saja karena dia bukanlah sosok yang akan menyerah begitu saja. Namun demikian iblis tetap tidak bisa mengalahkan Ayub. Hal inilah yang membuat orang terpukau pada kehidupan rohani Ayub. Bagaimana tidak? Ia telah berhasil mematahkan dugaan iblis bahwa ia akan menyangkal imannya setelah apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ayub telah membuat Tuhan bangga kepadanya dengan membuktikan bahwa keyakinannya bukanlah iman gampangan yang mudah diombang-ambingkan oleh apapun dan keadaan. Bapak kekasih Tuhan, seringkali saya mendengar seorang berkata, kami jadi orang jangan gampangan. Nah, biasanya itu nasihat untuk seorang wanita muda yang sedang didekati oleh seorang pria. Sebagai seorang gadis, ia dinasihati untuk tidak terlihat sebagai wanita gampangan di mata pria. Kata-kata nasihat seperti ini tidak hanya berlaku bagi seorang gadis, tetapi juga untuk setiap orang percaya, bahkan bagi kita. Iblis adalah masternya rayuan gombal. Rayuan-rayuan mautnya telah berhasil memikat banyak orang. Nah, untuk itu, ibu bapak kekasih Tuhan, sebagai orang percaya kita harus hidup menjadi orang-orang yang tidak gampangan atau orang-orang yang mudah. Tahukah kita bahwa semakin sulit iblis meluluhkan hati kita, akan semakin tertarik dan penasaran pula dia pada kita. Bapak kekasih Tuhan, Ayub sudah memberikan teladan yang patut kita ikuti dalam hal keteguhan iman kepada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kepada iblis bila saat ini kita sudah hampir tertawan olehnya. Bangkitlah dan bebaskanlah diri kita. Menyerah padanya sama saja kita telah memberikan kesempatan untuk menertawakan kita dan mengejek iman kita.
Jadi buatlah si iblis malu hingga ia mau tidak mau harus mengetahui bahwa kitalah pemenangnya. Bapak kekasih Tuhan, kita harus mematahkan praduga iblis yang menganggap bahwa kita adalah mangsa yang mudah ditelannya. Bukan kita yang harus menjadi malu dan ditertawakan, tetapi dialah yang harus dibuat malu dan ditertawakan oleh kita. Atau boleh dikatakan, jangan dunia yang mengalahkan kita, tapi kita yang merobohkan atau mengalahkan dunia ini. Bukan kita yang harus menjadi malu dan ditertawakan tadi, tetapi kitalah yang akan memalukan dan menertawakan si iblis tadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukan kita yang harus menjadi malu. Saya katakan tadi, jangan sampai ia mencap kita sebagai pribadi gampangan yang tidak memiliki iman yang teguh dan kuat. Buatlah kita mengingat kita sebagai pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Untuk itu, Ibu Bapak kekasih Tuhan, bawalah seluruh kelemahan kita ke hadapan Tuhan agar Dia memberi kita kekuatan untuk menaklukkan semua godaan yang ada di hadapan kita. Bila kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, waspadalah karena kita mungkin adalah salah satu target dalam daftar incaran iblis. Tetapi tetaplah berada dalam hadirat dan perlindungan Tuhan. Semakin dalam akar pohon yang tertancap, semakin kuat ia, semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita pun semakin kuat. Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Setiap langkah kehidupan yang akan kami lakukan dan rencanakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sehingga semuanya itu selalu dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.